Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين فقد قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللَّهِ فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُونَ. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah, lebih-lebih di bulan suci Ramadan yang penuh berkah dan penuh takwa ini, karena hanya dengan takwa ini adalah jaminan kebahagiaan kita di dunia, kebahagiaan kita di alam barzakh, kebahagiaan kita di alam akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah dan jadikanlah bekal, karena sebaik-baiknya bekal itu adalah ketakwaan. Dan dengan takwa ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kita untuk selalu dipersiapkan dimanapun dan kapanpun. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Bertakwalah kalian, takutlah kalian pada suatu hari di mana kalian kelak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata kuncinya adalah takwa, takwa dan kemudian takwa sebaik-baiknya bekal yang akan kita bawa ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu tujuan kita berpuasa adalah sebagai sarana untuk mensucikan jiwa kita, supaya jiwa yang kotor ini bersih dari berbagai macam noda-noda kepentingan hawa nafsu, supaya jiwa kita ini menjadi suci, hanya ikhlas untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang jiwa itu kalau tidak dididik dengan benar, maka jiwa manusia akan keluar menyimpang dari fitrahnya. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah demi jiwa dan penyempurnaannya. Allah telah mengilhamkan jiwa itu dengan ketakwaan, dan takwa itu salah satu tujuan untuk kita berpuasa ini, sehingga ada korelasi dengan tazkiyatun nufus, pendidikan jiwa. Allah ilhamkan jiwa itu dengan takwa. Demikian juga terkadang jiwa kalau tidak dididik, ya, dia akan menjadi jiwa yang kotor, menjadi jiwa yang fujur. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, mendidik jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Ghazali rahimahullah menjelaskan bahwa ketika jiwa manusia itu kotor, ia akan menjadi penghalang antara dirinya dengan Allah, antara ibadahnya untuk tidak diterima sampai kepada Allah. Salah satunya disebabkan karena jiwanya kotor. Kenapa manusia itu jiwanya kotor? Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, karena 4 perkara. Yang pertama karena ad-dunya, terlalu cinta terhadap dunia.
terlalu berkepentingan terhadap kehidupan dunia ini yang sementara, yang dijadikan dunia sebagai tujuan. Itulah yang membuat jiwa manusia kotor. Dia punya Tuhan-Tuhan palsu dari selain Allah, berupa apa? Hubbud dunya, cinta terhadap dunia. Kecintaan manusia terhadap dunia membuat jiwanya kotor. Dan keinginan manusia terhadap dunia sangatlah panjang. Bahkan Nabi SAW membuat ilustrasi, kalau seandainya laukana libni Adam wadiyani min dhahab, kalau seandainya anak Adam memiliki 2 gunung emas, labtagha wadiyan thalitha, dia akan mencari gunung emas yang ketiga, alias tidak pernah ada kata puas. Kecintaan manusia terhadap dunia, inilah penghalang, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Jadi ad-dunya, hubbud dunya itu telah mengotori jiwa manusia. Nah, dengan berpuasa ini jamaah sekalian, hubbud dunya itu berkurang. Hubbus syahawat, zuyina linnasi hubbus syahawat itu berkurang. Kita dilatih di siang hari yang asalnya kita boleh makan, ditahan. Di siang hari ya, kita boleh ya, menyalurkan syahwat, itu pun ditahan, diperintahkan untuk ditahan. Kecintaan terhadap di dunia ditahan dan terus ditahan sampai kepada waktunya. Ini adalah sarana bagaimana puasa itu mentazkiyah, mensucikan jiwa kita dari kepentingan-kepentingan syahwat dunia. Yang kedua jamaah sekalian, yang membuat jiwa manusia kotor adalah al-khalq, yaitu kepentingan terhadap makhluk. Kepentingan makhluk. Kita hidup hanya selalu mencari pamrih, mencari pujian manusia, ingin dilihat manusia, ingin didengar oleh manusia. Itulah yang disebut dengan riya, sum'ah, dan ujub. Kepentingan-kepentingan makhluk ini menyebabkan manusia jiwanya menjadi kotor. Jadi oleh karena itu harus dilakukan tafarrud. Tafarrud artinya bagaimana kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga di hadapan manusia harus senantiasa mendahulukan kepentingan Allah. Kita mencintai manusia pun karena Allah. Jangan mencintai manusia karena manusia. Jangan mencintai sahabat kita karena sahabat kita, karena persahabatan saja, tidak. Tapi harus diikat, dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan at-tafarrud. Supaya hati kita tidak ada ketergantungan dengan makhluk. Supaya hati kita tidak bersandar kepada makhluk. Dan kita hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tazkiyatun nufus. Karena Nabi SAW bersabda, tazkiyatun nafs an ya'lama anna Allah ma'ahu haitsu kana. Jadi kalau orang itu sudah bersih jiwanya, ya, suci jiwanya, dia mengenal dirinya dan dia menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhannya, satu-satunya kepentingannya, sehingga dimanapun dia berada seakan-akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepentingannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi untuk semua itu karena lillahi rabbil alamin. Dan yang ketiga jamaah sekalian, yang menyebabkan jiwa manusia kotor itu adalah karena was-was syaitan. Was-was syaitan ini yang menyebabkan jiwa manusia menjadi kotor. Karena setan tidak pernah tidur untuk menggoda manusia. Saat tidur pun setan masih berperan aktif untuk meniupkan was-was di dalam diri manusia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Asyaitanu, setan itu ya'idukumul faqra, ya, menjanjikan kalian ketakutan tentang masalah fakir, takut miskin. Wa ya'murukum bil fahsya, dan setan itu mengajak kalian, memerintahkan kalian supaya berbuat keji, supaya melanggar perintah Allah. Ini setan. Faktor setan inilah, was-was setan inilah yang menyebabkan manusia itu jiwanya kotor. Nah, dengan puasa jamaah sekalian, dengan puasa itu mampu mempersempit gerak-gerik setan. Karena setan itu masuk ke dalam diri manusia sampai masuk ke dalam aliran darahnya. Artinya tidak ada tempat yang tidak bisa dijangkau oleh setan di dalam tubuh kita. Nah, dengan berpuasa itu kita mengendalikan syahwat, mengendalikan emosi. Gerak-gerik setan itu menjadi lemah. Gerak-gerik setan itu menjadi sempit. Inilah bagian dari pendidikan jiwa. Puasa dan pendidikan jiwa itu tidak bisa dipisahkan. Dan yang terakhir, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan jiwa manusia kotor itu adalah an-nafs, ya.
ittiba'us syahawat, ittiba'ul hawa, mengikuti keinginan, mengikuti kesenangan-kesenangan dunia yang fana ini. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang pragmatis, kesenangan yang menipu, ya. Terkadang manusia itu, ya, dininabobokan dengan kesenangan-kesenangan sesaat, kesenangan-kesenangan yang menipu, sehingga mereka itu punya panjang angan-angan. Ketika panjang angan-angan, maka jadilah jiwanya keras, ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazzala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, bukankah sudah datang masanya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hatinya, khusyuk hatinya. Jangan panjang angan-angan seperti orang-orang ahlu kitab terdahulu, sebab mereka panjang angan-angannya dan keinginannya terhadap kehidupan dunia dan syahwatnya ini, faqasat qulubuhum, hatinya menjadi keras. Ketika hatinya dan jiwanya menjadi keras, apa yang dilakukan? Katsirum minhum fasikun, maka perbuatannya mereka menjadi orang-orang yang fasik. Jadi oleh karena itu jamaah sekalian, sekali lagi bahwa manusia terhalang antara dirinya dengan Allah. Manusia terkadang terhalang antara dirinya dan ibadahnya sehingga tidak bisa mencicipi manisnya ibadah. Itu disebabkan karena kotor jiwanya. Oleh karena itu, dengan sarana berpuasa kita sedang belajar untuk mensucikan, membersihkan jiwa-jiwa kita yang kotor. Karena sekali jiwa kotor itu disebabkan karena dosa, setitik dosa terus ada, itu menyebabkan jiwa itu tertutup. Nah, dengan kita berpuasa ini pelan-pelan, kotoran-kotoran jiwa, noda-noda jiwa dari dosa dan syahwat tadi itu kita bersihkan dengan berpuasa ini, mengendalikan syahwat perut, syahwat kemaluan, syahwat hati, syahwat keinginan. Itu insya Allah menyebabkan manusia itu hatinya dan jiwanya menjadi bersih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membersihkan jiwa-jiwa kita, mengikhlaskan jiwa-jiwa kita sehingga kita khusyuk di dalam beribadah, ikhlas di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai kelak kita jumpa bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna Allah ta'ala amarna bi an nusalliya wa nusallima ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bada bi nafsihi thumma thanna bi malaikatihi faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi tahirin at-tayyibin wa ashabi ajmain wa man sara ala najim ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdihil hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la karban illa nafasta wa la daynan illa qadaita wa la 'asiran illa yasarta wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah ya laka ridha wa lana fiha salahun illa 'antana wa yassartana ala qada'iha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.